Shalom, salam sejahtera di dalam Kristus. Kiranya Allah Tritunggal senantiasa menopang kehidupan kita sekalian. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 26. Demikian firman Tuhan. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikian firman Tuhan. Saudara, kita tentu pernah mendengar atau sering mendengar kalimat aku ingin dekat dengan Tuhan, aku ingin dekat dengan Yesus. Ini adalah pernyataan yang baik, ini adalah pernyataan yang hebat, luar biasa. Tetapi ada yang perlu kita koreksi di dalam kalimat ini, saudara, atau dalam pernyataan ini. Jika kita membaca Alkitab, khususnya di dalam kitab Perjanjian Baru, baik itu di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, maka kita akan menemukan di sana bahwa Petrus sangat dekat dengan Yesus. Demikian juga dengan Yudas. Kita sama-sama tahu apa yang terjadi dalam kehidupan seorang Yudas. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Matias dipilih untuk menggantikan Yudas. Salah satu alasan ia dipilih adalah karena ia telah mengikuti Yesus sejak lama. Nah, saudara, kalau kita menonton film tentang Tuhan Yesus, maka kita akan melihat di sana bahwa ia berkeliling bersama dengan para muridnya, dan biasanya hanya ada 12 orang. Tetapi saudara, kalau kita membaca Alkitab secara lebih detail lagi, maka fakta ini kemungkinan tidak benar, saudara. Karena di sana pasti ada murid-murid yang lain yang tidak termasuk dalam 12 murid atau 12 rasul ini. Dan saya yakin bahwa ada Matias di sana. Nah, jadi saudara, ada banyak orang yang mengikuti Yesus dan dekat dengan Dia, tetapi itu bukanlah tujuan utama dari seseorang mengikuti Yesus. Saya dan saudara, kita sekalian mengikuti Yesus bukan supaya kita dekat dengan Dia, tetapi agar kita menjadi seperti Dia. Kita mau mengikuti Yesus karena kita mau diubahkan olehnya menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Maka saudara-saudara, kisah tentang Yudas itu seharusnya memberitahu kita bahwa dekat dengan Yesus saja itu tidak cukup. Ada beberapa orang yang menggambarkan kedekatan mereka dengan Yesus dengan mengatakan bahwa saya mendengar suaranya, saya merasakan kehadirannya, saya juga melihat karya tangannya yang luar biasa. Itu satu pernyataan yang tentu ketika kita mendengarnya luar biasa. Tetapi Yudas, saya yakin, juga bisa mengatakan hal serupa karena ia dekat dengan Yesus. Tetapi saudara, kita perlu sama-sama memahami di sini bahwa dekat dengan Yesus saja tidak menjamin seseorang akan menjadi seperti Dia. Saudara, Yudas secara fisik dekat dengan Yesus karena ia adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Dan tentu tidak bisa diragukan lagi bahwa ada saat ketika Yudas merasa dekat secara emosional dengan Yesus, maka ia memiliki kasih sayang yang besar kepada Yesus. Tetapi inilah masalahnya, bahwa Yudas tidak pernah menyerahkan kehendaknya kepada Yesus. Dia tidak pernah mau untuk berserah kepada Yesus. Dia memang secara fisik dekat dengan Yesus dan mempunyai kasih sayang kepada Yesus, tetapi ia tidak pernah menyerahkan kehendaknya atau menyerahkan dirinya kepada Yesus. Maka yang terpenting di sini adalah bukan tentang sedekat apa kita dengan Yesus, tetapi ini soal seberapa berserahnya kita kepada Yesus.
Karena Yesus tidak akan pernah menjadi Tuhan kita hanya karena kita dekat dengannya. Yesus adalah Tuhanku dan Tuhanmu karena kita berserah diri kepadanya. Nah saudara, terkait dengan hal ini maka ada satu kritik yang perlu sama-sama kita perhatikan terkait dengan musik gereja misalnya. Bahwa ada beberapa orang yang mungkin berpikir bahwa karena mereka telah begitu tersentuh emosinya dengan musik yang mereka dengar di dalam ibadah, itu berarti bahwa mereka sedang diubahkan secara rohani. Tapi kalau misalnya kita lebih teliti lagi untuk kemudian melihat hal ini, maka sebenarnya ini sama sekali tidak ada bukti yang mendukung hal ini. Karena tersentuh secara emosional adalah satu hal, diubahkan secara rohani itu hal lain lagi. Demikian juga merasa dekat dengan Yesus adalah satu hal, menjadi serupa dengan karakternya itu hal lain. Maka menyamakan intensitas emosi dengan kedalaman penyerahan diri itu adalah satu kesalahan yang cukup fatal, saudara. Maka pada akhirnya, saudara, jika kita tidak hanya ingin dekat dengan Tuhan, tetapi kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, maka kita sepenuhnya adalah miliknya dan Roh Kudus akan hidup di dalam kita. Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Yang perlu kita sama-sama pahami dan kita perhatikan di sini adalah bahwa kita tidak akan menjadi lebih dekat kepada Allah, kepada Tuhan, karena kita membaca Alkitab selama setengah jam atau mungkin 1 jam dalam sehari. Karena ini bukan soal seberapa dekatnya kita dengan Tuhan, tetapi yang perlu kita perhatikan dan kita perbaiki adalah tentang seberapa besar perubahan yang kita alami. Dan seberapa besar perubahan kita tersebut tergantung kepada seberapa berserahnya kita kepada Tuhan. Dan seberapa berserahnya kehendak kita kepada firman Tuhan dan karya Roh Kudus. Maka yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa mendekat kepada Tuhan atau mendekat dengan Tuhan itu bukan tujuan dari seseorang menjadi Kristen. Tetapi tujuan seseorang menjadi Kristen adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Maka saudara, marilah kita menjalani hidup yang mau berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin.